sangat penting bagi kita membaca catatan-catatan Rendra ketika masih berusia muda. Belum genap 30 tahun di buku ini. Kita dapat melihat proses kreativitas dan berkesenian Rendra hingga mencapai kondisi puncaknya. Catatan-catatan Rendra tahun 1960-an yang menjadi judul buku ini juga bukanlah seperti tulisan catatan buku harian seorang demonstran Sooji atau pergolakan pemikiran Islam, catatan harian Ahmad Wahib, tapi sebenarnya merupakan kumpulan tulisan kritik teater dan esai Rendra yang tersebar di majalah dan koran seperti Basis, Penabur, Minggu Pagi, Star Weekly, Minggu Indonesia Raya, Prisma, dan Surat Kabar Umum Tamtama mulai dari tahun 59 sampai 89. Dari 18 tulisan yang dikumpulkan dalam buku ini, tulisan tahun 1960-an sendiri hanya ada 12 tulisan. Penyusunan tulisan dalam buku ini tak dilakukan secara kronologis, tapi disusun berdasarkan kedekatan tematik tulisan dan usaha mencari benang merah atau menyusun kerangka konsepsional pemikiran Rendra tentang seni dan budaya. Tulisan pembuka berjudul Pengarang dan Ilhamnya, diikuti dengan tulisan Semboyan dan Kesenian, serta Menuju Kebudayaan Nasional yang merupakan satu bagian. Sebagai tulisan penutup adalah Orasi Kesenian tahun 1989. Di sini Rendra menyatakan bahwa seorang seniman adalah agen kontemplasi yang tidak bisa membenarkan yang salah dan tak mungkin membiarkan penindasan berjalan atau keadilan dikhianati. Dalam buku ini kita temukan bagaimana cara Rendra berkreativitas, pergulatan kesenian tahun 1960-an, termasuk pandangan Rendra tentang seni yang dikembangkan para pekerja seni lekra, konsepsi teater Bulelavsky yang menekankan olah sukma, perkembangan teater modern, dan kritik-kritik Rendra terhadap pementasan teater dan seluk-beluknya, seperti naskah dan panggung yang berlangsung di tahun 1960-an. Pun kejayaan rombongan wayang orang Ngesti Pandowo dan Cipto Kawedar yang sanggup mempertahankan pementasan selama 40 hari lebih dengan penonton yang meluap-luap. Walau begitu, Rendra menyatakan alam pikiran dan alam perasaan modern tak bisa dilahirkan dengan bentuk wayang orang. Kita harus membentuk tradisi baru untuk melahirkan alam pikiran modern kita dalam bentuk drama. Kita harus menghidupkan sandiwara di bumi ini. Halaman 51. Untuk kepentingan ini, subsidi dari pemerintah sangat dibutuhkan, yakni untuk akademi-akademi dan kursus-kursus drama, serta pertunjukan sandiwara-sandiwara yang diselenggarakan. Meski demikian, bagi Rendra, penyebaran kecintaan terhadap sandiwara itu adalah sesuatu yang sebagian besar harus dilakukan oleh para dramawan itu sendiri. Mereka harus merebut hati masyarakat supaya mencintai keseniannya. Dalam soal mengarang,
Rendra juga tak lagi mengandalkan ilham atau menunggu ilham datang. Rangsangan untuk menulis akibat dari emosi dan pemikiran yang ada lebih penting daripada menunggu ilham. Pencarian ilham atau inspirasi yang aneh-aneh model Chairil Anwar yang merupakan warisan dari angkatan 1945 ditolaknya. Daripada berlaku seperti itu, bagi Rendra lebih baik banyak belajar dan membaca, berjalan jauh, bekerja sehari-hari secara normal, pandai bergaul dalam segala lapangan secara normal, dan lain-lain pekerjaan yang berguna. Soalnya bukan bagaimana mencari inspirasi itu, tetapi bagaimana pengarang harus membuat hidupnya berisi, sehingga ia akan selalu kaya akan rangsangan-rangsangan untuk membuat karangan-karangan. Ia harus selalu berhadapan dengan masalah. Kesenian yang dihasilkan juga tak boleh menjauh dari kehidupan rakyat. Karenanya Rendra menolak konsepsi seni untuk seni yang semakin menjauhkan kesenian dari kehidupan. Seni harus mempunyai fungsinya yang positif dalam kehidupan. Rendra memberikan contoh Alfred Tennyson, Anton Chekhov, O. Henry, dan Mark Twain adalah seniman yang tidak melupakan bahwa kesenian harus berfungsi dalam kehidupan dan harus bisa masuk ke dalam kehidupan rakyat. Walau begitu, Rendra menolak pempraktisan seni yang menyebabkan keringnya hidup, penyempitan, dan pengekangan kreativitas seniman. Demikianlah ia mengkritik karya-karya seniman lekra seperti tari buruh, tari peronda, tari harjo pangsang, dan juga sajak-sajak Clara Agustia yang dinilainya memperpolitikkan kesenian. Rendra tidak anti politik, hanya baginya politik bukanlah segala-galanya. Seni haruslah melingkupi dan memantulkan seluruh kehidupan manusia. Tentu ini berbeda dengan posisi seniman lekra, bukan? Yang merasa wajib dan harus berpolitik sebagai prioritas karena tuntutan perjuangan, politik sebagai panglima. Waktu itu melawan neokolonialisme dan imperialisme termasuk dalam lapangan kesenian. Problemnya mungkin bagi lekra adalah bagaimana membuat karya seni yang tinggi politik, ideologi, sekaligus tinggi estetik, dan juga massal di tengah-tengah rakyat. Membaca catatan-catatan Rendra tahun 1960-an ini juga akan kita lihat ketajaman Rendra sebagai kritikus, terutama teater. Ketajamannya meliputi penilaian yang terang terhadap seluk-beluk teater serta dorongan dan pujiannya kepada pemain-pemain yang berbakat. Arifin Khairinur dan F. Supojo yang masih berusia remaja belum 20 tahun dinilainya punya bakat besar di teater. Ketika memainkan naskah Nasjah Jamin yang juga dikenal sebagai pelukis, sekelumit nyanyian Sunda di Solo, dua orang ini dipujinya berbakat. Hanya sayang tidak ada bimbingan dan penumbuhan bakat yang teratur. Kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka berdua kurang tepat dibicarakan. Karena di samping Mansur Samin sebagai sutradara dinilainya lemah dalam seni penyutradaraan, naskahnya sendiri kurang dramatis dan bertele-tele. Ketiadaan sikap dan nihilisme yang menyelubungi setiap adegan dari sandiwara dianggap sebagai biang buruknya naskah tersebut. Arifin Sinur lagi-lagi dipujinya ketika memainkan naskah Tuan Kondektur di Tegal. Hal menarik lainnya,
Tentu catatan Rendra yang menggambarkan kehidupan teater pada waktu itu. Rendra mencatat, hampir tiap kota besar mempunyai rombongan sandiwara amatir, bahkan sampai ke kota-kota kecil semacam Kandangan di Kalimantan, Tegal di Jawa Tengah, Jember di Jawa Timur, Pangkal Pinang di Bangka. Nama-nama rombongan sandiwara yang terkenal: Teater Studi Klub dari Bandung, ATNI dari Jakarta, Teater Kristen dari Jakarta, Teater Indonesia dari Yogyakarta, Fakultas Sastra dari Jogja, dan Stichting Hiburan Mataram dari Jogja. Rombongan-rombongan terkenal ini telah mempersembahkan beberapa pemanggungan yang bermutu. Meskipun begitu, masih belum bisa mencapai sukses dalam hal keuangan. Hit seperti di Broadway, yang berarti pertunjukan sandiwara yang laris dan bisa berlangsung selama 100 malam, belum pernah terjadi di Indonesia. Di sini, apabila sebuah cerita sandiwara bisa terus-menerus dipertunjukkan selama 3 malam dengan karcis laris, hal itu sudah dianggap rahmat. Di sini, sandiwara belum bisa menjadi bagian dari kehidupan orang. Artinya belum bisa menjadi pertunjukan yang dianggap penting oleh orang banyak. Walau begitu, Rendra terlihat optimis dan melihat adanya harapan untuk hari depan bagi perkembangan dan kemajuan teater di Indonesia. Lagi, harapan ini tampak nyata dengan hadirnya majalah-majalah populer yang menyediakan ruangan untuk mencatat aktivitas-aktivitas teater serta berdirinya kursus-kursus dan sekolah drama. Apakah optimisme dan harapan itu kita temukan kini? Tampaknya tidak. Teater Indonesia tetap suram, tidak menciptakan hit seperti di Broadway. Justru yang kita dengar dan baca seruan memelah seperti dari sebuah rombongan teater yang terluka. Teater jangan ditinggalkan, tak ada subsidi, tak ada uluran dan bantuan dari senior. Karenanya, di tengah situasi seperti ini, hadirnya catatan-catatan Rendra tahun 1960-an cukup penting bagi kita, terutama agar kita dapat mengevaluasi mengapa situasi teater di zaman Rendra muda, lalu dikenal menjadi empu teater, tampak tak beranjak, selalu mengeluh. Kita lihat teater tetap tak memasyarakat, walau yang lebih muda selalu optimis dan melihat harapan.